Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Frits. Bang Frits, ini sebenarnya kalau misalnya dari 01 dan 03 tetap kekeh begitu bahwa sengketa proses ini tidak bisa dipungkiri walaupun misalkan mereka juga sudah pernah mengajukannya sebelumnya begitu, Bang. Ya, sepanjang yang saya ingat Mbak, bahwa paslon 1 dan paslon 3 itu tidak pernah mengajukan secara formal sengketa pencalonan ke Bawaslu. Karena sesuai dengan peraturan Bawaslu terkait dengan pencalonan, jadi ingat ya, ada tiga tipe yang dilakukan di Bawaslu. Penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, dan sengketa pencalonan. Jadi misalnya ada persoalan dari DCT ke DCS untuk pileg, ataupun misalnya untuk paslon saat penetapan paslon, itu memakai jalur sengketa. Tetapi jalur sengketa tersebut tidak dipakai oleh paslon 1 dan paslon 3. Mungkin saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Heru dan juga Bang Vincent bahwa sudah ada laporan pelanggaran administrasi, tapi itu kenapa nggak ditanggapi sama Bawaslu? Ya kan memang beda antara pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Disitulah saya bisa mengatakan bahwa ada proses yang kecolongan oleh paslon 1 dan paslon 3. Dan kemudian baru dibawa ke DKPP dan juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya mau melihat bagaimana apa yang disampaikan bahwa putusan 90 itu kan menghasilkan suasana baru, suasana hukum baru gitu. Suasana hukum baru yang merupakan sesuatu yang sudah menjadi sebuah fakta hukum baru. Dan fakta hukum baru itu harus dipatuhi. Tadi Bang Vincent bilang, wah ada satu pilar di Mahkamah Konstitusi yang kurang misalnya. Oke, kemudian kalau misalnya kita anggap pasal putusan 90 tersebut bermasalah. MK juga punya kesempatan pada putusan 141, 145, dan putusan 154 yang hanya diputus 8 orang. 8 orang Mbak, bukan 9 orang, tapi diputus 8 orang tidak melibatkan Prof. Anwar Usman. Dan tetap saja Mahkamah Konstitusi tetap memutus dan mengatakan bahwa tidak ada perubahan fakta hukum terhadap aturan umur 40 sebagai untuk untuk cawapresnya tidak berubah. Jadi 8 hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengkonfirmasi kembali. Jadi kalau sudah ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, kenapa hal tersebut diulang-ulang kembali gitu loh? Jadi kan seakan-akan kayak tidak pernah selesai gitu loh. Tidak bisa menerima kondisi hukum bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutus, sudah mengkonfirmasi, dan sekarang dibawa kembali. Demikian. Oke, langsung Mas Heru. Ya, begini. Jadi saya baru tahu gitu, suatu pelanggaran bisa jadi sengketa proses gitu. Peristiwa hukum pelanggaran ya pelanggaran. Sengketa kan ada 3 kanal tadi kata Pak. Iya, tapi satu peristiwa masa dibuat jadi 2? Nggak bisa dong. Ini suatu sengketa, ini pelanggaran. Ketika sudah itu merupakan suatu pelanggaran, tidak bisa dibawa ke ranah sengketa. Ada bedanya loh di Undang-Undang Pemilu, sengketa apa, pelanggaran apa. Nah, ini suatu pelanggaran, makanya dilapor ke Bawaslu. Iya, ini itu kan pernah kita ada laporan pelanggaran, Bawaslu dia. Kemudian dibawa sengketa, disengketa di NO karena ini pelanggaran. Coba. Prakteknya ada gitu loh. Nggak, kalau misalnya itu kan keyakinan Mas Heru, Bang Frits. Bawaslu juga kan waktu itu kan gitu. Iya, Bawaslu yang lalu. Bawaslu rezim yang lalu gitu, beda. 3 kanal ini kan sebenarnya sudah ada realnya gitu loh. Iya. 3 kanal itu ada. Ya, betul. Tapi satu peristiwa hukum yang sama tidak bisa dibelah 2 sebagai satu pelanggaran dan sebagai suatu sengketa. Pelanggaran sanksinya beda dengan sengketa gitu loh. Itu persoalannya. Pelanggaran kita sudah ajukan laporan pelanggaran. Sengketa tidak bisa kan, ini suatu pelanggaran. Demikian nggak Bang Pelanggaran itu sengketa itu antar persangka pelanggaran, KPU melanggar peraturan perundang-undangan. Begitu loh yang diajukan. Yang dilanggar emang KPU, peraturan perundang-undangan yang mana? Peraturan perundang-undangan KPU nggak mengubah PKPU yang lama, ya kan? Untuk menerima. Jadi ketika ia menerima, usianya berapa? Masih 30? Loh enggak, itu sekian tahun. Satu ya, kita selesaikan dulu. Yang kedua begini. Putusan MK bersifat self executing. Oh iya, kita nggak menyoal putusan MK loh. Kita nggak menyoal putusan MK. Putusan MK oke.
kita akui. Tapi proses yang dilakukan dalam penerimaan itulah terjadi pelanggaran. Nah, kalau putusan MK oke, kenapa dipersoalkan itu? Iya, kita nggak menyoal putusan MK. Iya, enggak. Kenapa? Kita KPU-nya maksudnya. yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU hanya melaksanakan putusan MK menerima itu. pendaftaran bakal pasangan calon, belum ubah PKPU-nya. Masih PKPU yang 40 tahun usianya. Itu satu. Yang kedua, kita melihat jawaban 02. Putusan MK itu lebih tinggi atau putusan dari itu bukan soal lebih tinggi, soal prosedurnya gitu. Enggak, lebih tinggi jawaban 02 di kemarin, keterangan malah melebar kemana-mana mengenai kewenangan absolut, permohonan lewat waktu. Jadi kalau menurut saya ya, putusan MK itu, nah itu kalau misalnya udah keputusan MK kan udah paling tinggi. Lebih tinggi udah. Artinya dan harus laksanakan, nggak ada pilihan lain. Harus mengikuti. Begitu? Iya, harus ikuti dan kemudian. Yang paling final adalah pasti putusan MK. Dan kemudian putusan MK nomor 90 diperkuat oleh putusan MK 141. Jadi nggak ada masalah, udah selesai. Jadi gini. Udah selesai dan kemudian ada perubahan ya. Jadi saya kira yang paling penting dipegang adalah putusan MK. Final dan mengikat. Ditambah lagi sifat putusan MK ini self-executing. Sama seperti waktu MK mengeluarkan tahun 2009 ya. Bahwa orang boleh memilih hanya dengan KTP. Yang penting di daerahnya. Itu langsung nggak perlu lagi PKPU tuh. Langsung dilaksanakan. Itu perkara Repli Harun itu. Ya, bisa itu contoh yang dibaca berbeda. kembali. Contoh yang berbeda. Tapi yang jelas perdebatan ini sudah terjawab dengan putusan DKPP. KPU melanggar prosedur. Tapi DKPP bilang ya, ketua DKPP bilang nggak ada pengaruhnya nih, nggak ada pengaruhnya terhadap pencalonan Gibran. Selesai urusannya. Tapi di pertimbangan hukum itu nggak ada. Ini ketua KPU di pertimbangan hukum putusan DKPP nggak ada. Ketua KPU bilang. Itu hanya di luar sidang. Ketua DKPP ngomong di luar sidang. Ya, enggak, di dalam pertimbangan hukum putusan DKPP nggak ada. Tidak ada. Itu melanggar prosedur jelas. Tidak membatalkan pencalonan Gibran. Itu pasti itu. Makanya kita uji nih. Coba Pak Heru silakan baca. Perdebatan ini kita uji di dibaca aja putusan DKPP. Benar nggak gitu loh? Selesai karena pandangan guru besar ini sudah condong ke 02 gitu, tidak lagi objektif. Pak Heru ini harus membaca putusan pengadilan, putusan DKPP. Di DKPP itu di putusannya ada gak disebutkan dibatalkan pencalonan Gibran? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak perlu putusan DKPP kan memang menyatakan pelanggaran ya kan, kalau misalnya dikatakan tapi disebut oleh ada pelanggaran prosedur berat, KPU tidak terlebih dahulu menghargai PKPU-nya. Ini terjadi dengan Mas Bayu, terjadi dengan perkara yang pencalonan wali kota Tangerang. Ya, itu dibatalkan oleh DKPP itu, putusan KPU itu. Yang buat itu adalah pimpinan Prof. Jimli. Oke. Setiap gini kan pasti pada punya persepsi masing-masing. Tapi gini, saya ke Bang Vincent lagi. Bang Vincent, sudah mendengar juga kan perdebatannya begini. Kemudian Anda juga kan menyoal sebuah proses begitu. Nah, sampai sejauh mana keyakinan Anda di tengah keyakinan bahwa keputusan sidang di MK itu hanyalah soal keputusan hasil. Tapi bagaimana sampai sejauh mana keyakinan Anda bahwa Majelis Hakim di MK ini akan mengakomodir gugatan yang Anda ajukan? Iya, jadi untung saya tidak ikut-ikutan dalam. Tadi diam-diam senyum-senyum aja gitu ya. Dia ada di tengah ini. Saya jadi lebih fokus ini. Jadi ini juga saya menyinggung berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Otto ya. Pak Otto Hasibuan mengatakan ini salah kamar. Saya pikir begini. Kalau dari pemohon Ganjar Mahfud ya, salah satu yang kita dalilkan itu berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Kita tahu bahwa ini persoalan ini bukan kewenangan daripada Bawaslu. Kita paham betul itu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 tahun 2017 itu memang tidak diatur secara spesifik yang berkaitan dengan nepotisme yang kita dalilkan. Nah, sehingga ini juga terbukti dari jawaban pihak Bawaslu itu tidak mau menyinggung soal itu. Karena memang dia tidak berwenang soal itu. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu kita ada kekosongan hukum berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Dan ini masuk dalam TSM yang diperluas makna. Karena makna yang sempit TSM di dalam Undang-Undang Pemilu kita ini, itulah momen di mana Hakim Mahkamah Konstitusi akibat dari kekosongan hukum itu bisa memeriksa dan bisa memutus perkara ini. Jadi kalau dibilang salah kamar, saya pikir itu sesuatu yang keliru. Ya, itu satu. Ini yang kedua, ini soal paradigma. Kalau
ini ahli-ahli tata negara, gitu ya. Kalau kami ini kan praktisi gitu ya. Jadi semua kasus bisa kita tangani. Jadi begitu ya. Jangan promosi di sini. Lawyer ya. Promosi gratis ya. Tapi kalau kita lihat bahwa MK ini tergantung paradigma ya. Ada paradigma di mana kelompok ini paradigmanya adalah judicial activism. Ada juga kelompok di mana paradigmanya adalah judicial restraint. Nah, kalau kita berada pada kelompok di mana kita menganggap Mahkamah Konstitusi ini sebagai judicial activism. Apa itu? MK tidak sebatas pada aturan yang sudah baku itu, tapi MK bisa masuk untuk menemukan keadilan substantif. Itulah yang diingatkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Nah, kalau kelompok-kelompok, kalau yang dari jawaban-jawaban pihak terkait terutama yang dibacakan Prof. Yusril dan Prof. Otto, itu masuk pada kelompok judicial restraint yang mau membatasi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tergantung paradigma yang kita bangun apa. Dan saya pikir Mahkamah Konstitusi selama ini ya dalam putusan-putusannya sangat progresif dan bisa dikategorikan masuk dalam kelompok judicial aktivisme. Dan ini poinnya, kalau Mahkamah Konstitusi mau mengembalikan kepercayaan publik itu ya atas telah runtuhnya satu tiang di Mahkamah Konstitusi itu, saya pikir ini momennya mengembalikan kepercayaan itu dengan menerima dan mengabulkan permohonan kita. Persoalan paradigma. Saya terakhir aja ke Bang Frits sedikit saja. Bang Frits menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Vincent. Nggak bisa-bisa ini. Saya tuh senang dengan kata-kata baru dari Bang Vincent. Abuse of power terkoordinasi. Nah, itu kan sama dengan TSM sebenarnya. Cuma kata-katanya agak diputar sedikit, ya kan? Padahal kan sebenarnya kalau saya bisa melihat Bang soal keadilan substansif. Keadilan substansif itu akan bisa muncul pada saat kita memiliki kekacauan hukum. Itu adalah dasar kenapa adanya teori yang diberikan oleh Philip Siskartek dan Philip Nonet. Saya yakin teman-teman Bang Heru dan juga Bang Vincent kenal betul. Itulah ide daripada keadilan substansif. Tapi kan keadilan substansif itu dapat dilakukan pada saat terjadinya kekacauan hukum. Pada saat sebuah huru-hara terjadi. Pertanyaan saya, apakah sekarang kita memiliki kondisi huru-hara? Hukum tidak ada, sehingga dibutuhkan keadilan substansif, ada terobosan hukum? Kan tidak, kita sudah ada panduannya, caranya bagaimana, metodenya kemana, lembaga mana ada, itu sudah ada. Jadi seakan-akan mau meminta MK untuk melakukan sebuah terobosan, saya akan pusing juga loh. Padahal sudah ada aturannya. Kenapa? Patuh pada hukum itu dianggap sebagai judicial restraint. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bang Frits. Bang, ini kalau gini bisa jadi nama SKS, Bang. Kita mau tes. Kita sanksi aja ya buat episode minggu-minggu depan. Oke, baik. Sekarang kita ketemu lagi. Senin kan ada pemeriksaan ahli. Sidang masih ada lagi. Senin ada agendanya pemeriksaan ahli, betul ya? Jadi akan ada episode ahli dari pemohon dan saksi ahli. Ya, pemohon. Oke, Bang Frits, makasih. Prof, makasih. Bang Frits, makasih. Terima kasih. Ketemu lagi hari Senin. Kita saksikan lagi di episode selanjutnya minggu depan ya. Kita cukup 3 SKS nih belajar hukum soalnya. Oke, kami jeda. Nih kami juga akan hadirkan informasi ini mengenai ada puluhan mahasiswa asal Jambi yang tertipu dengan program kerja magang ke Jerman. Sesaat lagi.